Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antonis Marepetang Jasri dengan NIM 115200239 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Indonesia memiliki masyarakat yang dinamis. Yang dimaksud dinamis ialah mudah menerima hal baru demi memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Stratifikasi sosial masih banyak mengalami kontroversi, perbedaan pendapat, dan pada pola pikir antar individu memunculkan adanya fenomena sosial umum yang bersifat horizontal dan vertikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas bertingkat atas kekuasaan, hak istimewa, dan prestisme. Arti dari stratifikasi sosial sendiri ialah pembedaan atau pengomplokan para anggota masyarakat secara vertikal. Menurut sosiologi Italia, Gendamo Mesca, bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni ada sekelompok orang memang berkuasa atas kelompok orang yang lain. Nah, berikut ini beberapa pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Menurut Robert M.Z. Lawang, menurutnya stratifikasi sosial ialah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Menurut Horton dan Hun, menurutnya stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian menurut Surjono Sukanto, menurutnya stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Menurut Bruce J. Kohn, menurutnya stratifikasi sosial ialah sistem yang menetapkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Menurut Astrid S. Susanto, menurutnya stratifikasi sosial ialah hasil kebiasaan antar hubungan manusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap orang setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbentuk berdasarkan kekayaan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan. Dan kekayaan kelas sosial adalah stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi dari dimensi pekerjaan dan pendidikan. Contohnya, banyak masyarakat yang masih lebih menghargai orang yang berekonomi menengah ke atas daripada yang menengah ke bawah. Pekerjaan dengan penghasilan merupakan bagian penting dari ekonomi. Kemudian dasar pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukan orang tersebut dalam masyarakat secara sosial. Sebagai contoh, seorang bergelar sarjana lebih diperhitungkan daripada seseorang yang hanya lulusan SMA. Lapisan pendidikan tersebut bisa dilihat dari kedudukan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, yang biasa kita kenal sebagai SD, SMP, dan SMA, hingga perguruan tinggi. Kekuasaan atau kedudukan. Jika kekuasaan yang ada di lapisan atas dengan kekuasaan yang lebih tinggi, seseorang akan lebih dihormati. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Seperti contoh, dalam sebuah perusahaan, seorang bos lebih dihargai daripada pegawai-pegawai lainnya. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Di dalam stratifikasi sosial ada 3 jenis stratifikasi, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi tertutup di dalam stratifikasi sosial terjadi jika masyarakat tidak beralih dari strata satu ke strata yang lain. Biasanya
stratifikasi tersebut terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Contohnya seperti di Bali yang menetapkan sistem kasta pada ajaran agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan sistem kasta di Bali. Sistem kasta Bali adalah suatu sistem organisasi yang mirip dengan sistem kasta di India. Kemiripan ini bisa terjadi karena kedua sistem ini berasal dari akar yang sama, yaitu ajaran dari Weda di agama Hindu. Kekeliruan dalam penerapan sistem warna yang bersumber dari Veda itu membuat kendala. Akan tetapi sistem kasta India jauh lebih rumit daripada di Bali, dan hanya ada 4 kasta dalam sistem kasta di Bali. Sistem itu yang tertinggi adalah sistem Brahmana atau pendeta, seperti pemimpin agama di ajaran agama Hindu. Sistem yang di bawah Brahmana yaitu sistem Ksatria. Sistem Ksatria adalah kasta dari para prajurit yang mencangkup bangsawan dan raja-raja. Kedua, sistem Waisya atau Waisya, kasta pedagang dan pegawai pemerintahan. Kemudian kasta Sudra atau kasta paling bawah, kasta biasa. Jadi rata-rata kasta Sudra bermata pencarian atau bekerja sebagai petani, dan sisanya sekitar 90% populasi dari penduduk dari warga Bali. Di Indonesia ini memang masih banyak ketidakadilan seperti stratifikasi sosial yang terjadi di Bali. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengetahui sebenarnya rakyat Bali juga menerapkan sistem stratifikasi sosial tertutup yang menghambat sosial antar masyarakat. Bisa dilihat dari stratifikasi sosial tertutup, mereka tidak ingin keluar dari perubahan atau tradisi. Mereka lebih tertutup daripada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka terjadi jika masyarakat dapat beralih dari strata satu ke strata yang lain dengan contoh berdasarkan pendidikan dan stratifikasi ekonomi masyarakat industri. Stratifikasi sosial terbuka sendiri lebih dapat menerima perubahan ketimbang stratifikasi sosial tertutup. Kemudian stratifikasi sosial campuran ialah stratifikasi gabungan antara stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Sistem stratifikasi sosial campuran ini merupakan perpindahan lapisan yang hanya terjadi pada golongan lapisan yang sama. Contoh, stratifikasi masyarakat Hindu Bali yang masih terpengaruh sistem kasta, akan tetapi ketika individu tersebut berpindah tempat, maka lapisan sosial akan ditentukan oleh usahanya, bukan lagi sistem kasta. Penjelasan saya tentang stratifikasi sosial. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.